saya mau mengerucutkan dengan topik yaitu solusi pornografi, kemerdekaan dalam pornografi. Jadi saya mau bagikan ini agar menolong Bapak Ibu untuk bisa merdeka, ataupun menolong orang lain dari pemahaman yang kita belajar pada sore hari ini, menolong orang lain untuk mereka bebas dari pornografi. Karena ada begitu banyak dampak daripada pornografi dengan majunya teknologi sekarang. Arti pornografi berasal dari dua akar kata atau dalam bahasa Yunani-nya, yaitu porn and gravis. Porn artinya adalah pekerja seksual atau prostitusi, sedangkan gravis artinya adalah menulis. Jadi pornografi artinya adalah video, gambar, atau tulisan erotis yang dirancang untuk merangsang secara seksual dan dimaksudkan untuk membangkitkan gairah seksual kepada audiens dan mengikat audiens. Jadi tujuan daripada pornografi yaitu merangsang gairah dan mengikat orang tersebut untuk terikat dengan pornografi. Tujuan daripada pornografi yaitu merangsang dan mengikatnya. Makanya orang kalau mengizinkan satu kali nonton, biasanya mulai terseret terus, mulai terikat. Kenapa saya mau bagikan tentang ini? Ternyata saudaraku, dari 262 juta penduduk di Indonesia, 51% pengguna internet, yaitu sekitar 132 juta penduduk di muka bumi Indonesia ini, mereka adalah pengguna internet. Dan dari 132 juta penduduk di Indonesia pengguna internet, ternyata setiap hari penduduk Indonesia menghabiskan 5,5 jam dengan media sosial mereka atau gadget mereka. Saya melihat memang di tangan saudara banyak gadget. Mungkin ada di antara kita yang spend 5,5 jam, atau ada di antara kita yang kurang dari 5,5 jam. Tapi rata-rata penduduk Indonesia telah menghabiskan hidupnya, waktunya di handphone 5,5 jam. Dan dari dia menghabiskan waktu 5,5 jam, saudaraku, ternyata saudaraku, Indonesia adalah penduduk nomor 4 terbesar di dunia yang mengakses pornografi setelah China, setelah India, setelah Jepang, dan kemudian Indonesia. Jelaslah China penduduknya lebih banyak, India penduduknya lebih banyak, tapi yang mengerikan adalah salah satunya Indonesia. 88 juta orang di Indonesia telah pernah mengakses pornografi. Dan yang luar biasa, yang lebih mengerikan Bapak Ibu, ini lebih mengerikan sebuah data survei, data never lie. Data never lie, data nggak pernah bohong. 43% pria Kristen dan 11% wanita Kristen mengatakan bahwa mereka sudah mengakses pornografi sebelum usia 12 tahun. Dibandingkan 23% pria non-Kristen dan 24% wanita non-Kristen mengakses pornografi sebelum usia 12 tahun. Jadi ternyata saudara, pria Kristen sebelum usia 12 tahun pernah mengakses pornografi. Itu ada 43%, hampir 50%. Pria Kristen mengakses pornografi sebelum usia 43%, sebelum usia 12 tahun. Berikutnya saudaraku, 64% pria beragama, 64% pria beragama dan 15% wanita beragama mengakses pornografi paling tidak 1 kali dalam 1 bulan. Mengerikan. 64% pria Kristen rupanya mengakses pornografi paling tidak 1 kali dalam 1 bulan. Oh my God. Ini berita shocking ini ketika saya mulai mempelajari. Bahkan 55% pria yang sudah married, sudah menikah, mengakses pornografi 1 bulan 1 kali. Ini pria-pria yang sudah menikah juga masih suka nonton pornografi, bukan cuma pria Kristen saja. Dan rata-rata mereka mengakses pornografi dengan tablet atau dengan gadget di tangan mereka. Mari kita lihat firman Tuhan tentang pornografi. Dalam Kolose pasal 3:5, firman Tuhan berkata, matikanlah, bunuhlah anggota-anggota tubuhmu yang bersifat duniawi, sehubung dengan percabulan, kenajisan, dan hawa nafsu. Tuhan mau kita untuk mematikan, bukan menghidupkan. Kalau kita melihat pornografi, bukan mematikan hasrat, melainkan menghidupkan dan memperbesar hasrat, membawa seorang jadi makin najis, kotor di mata Allah. Tuhan ciptakan anggota tubuh untuk dipakai pada hal-hal yang lebih mulia. Tangan dipakai harus untuk bekerja, kaki dipakai untuk berjalan, pikiran dipakai untuk
untuk berpikir pada hal-hal positif. Saya buktikan betapa dahsyatnya setiap anggota tubuh yang ada di tubuh saudara. Betapa powerfulnya anggota tubuh kalau digunakan pada hal-hal positif. Ada seorang Australia, dia mau buktikan bahwa manusia bisa hidup tanpa kredit card dan tanpa uang, hanya menggunakan anggota tubuhnya dan pikirannya. Orang ini coba melakukan selama 1 bulan keliling benua Australia dengan meninggalkan kartu kredit dan dompet dan uang. Yang dia lakukan keliling benua Australia, yaitu dia coba datang kepada mobil di parkiran bandara, dan kemudian dia berkata, bisakah kamu antar saya keluar kota? Yang saya akan lakukan, saya akan bayar bukan dengan uang, tapi saya akan cucikan mobil kamu. Begitu banyak orang yang interesting, tertarik dengan tawaran tersebut, dan kemudian dia jadi ikut mobil tersebut dan diantar keluar kota. Sampai di luar kota, kemudian dia benar cucikan mobil orang ini. Orang itu happy. Kemudian dia masuk hotel. Waktu masuk hotel jelas dia nggak punya uang, nggak punya kredit kan. Dan dia berkata pada orang hotel tersebut, izinkan malam hari ini saya bisa tidur di hotel ini. Saya nggak punya uang, tapi yang saya lakukan, saya akan kerja di hotel ini. Saya akan jadi porter, saya akan jadi IT, atau saya akan jadi customer service. Yang penting malam hari ini saya bisa istirahat di hotel ini. Izinkan untuk saya bisa istirahat, dan besok saya akan kerja di hotel. Sehingga cerita hotel tersebut langsung tertarik, dan dia bisa nginep malam hari itu, besok dia kerja. Dan kemudian besokannya dia mau pergi untuk cari makan. Dia masuk satu restoran yang penuh Chinese food, dan dia berkata sama bagian kasir, saya pengen makan di restoran ini, tapi saya nggak punya uang, saya nggak punya kredit card. Tapi yang saya lakukan setelah saya makan, saya akan kerja di restoran ini. Saya akan jadi kitchen hand, cuci piring, atau saya akan jadi koki, atau saya jadi waitress. Yang penting izinkan sekarang saya makan dulu, dan saya akan kerja. Dan dia lakukan itu. Dia muter saudaraku dari kota demi kota, dari hotel demi hotel, dari rumah makan demi rumah makan, tanpa uang dan kartu kredit. 1 bulan kemudian, dia kembali lagi ke kota Sydney. End up, dia berakhir dan membawa uang sebesar 66 juta rupiah. Bukannya minus, surplus. Tuhan ciptakan anggota tubuh kita bukan dipakai pada hal-hal yang bersifat hawa nafsu, tapi pada pakai hal-hal yang bersifat yaitu menguntungkan Tuhan dan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Berikutnya, pandangan firman Tuhan mengenai pornografi dalam Matius 5 ayat 28. Setiap orang yang terus memandang seorang wanita sehingga mempunyai nafsu terhadap dia, sudah berbuat zina dengan dia di dalam hatinya. Gambar amoral memicu pikiran yang salah, yang bisa mengarahkan pada tindakan yang salah. Ketika kita lihat pornografi, kita jangan pengen seperti mengumbar hawa nafsu kita kepada wanita tersebut. Dan firman Tuhan berkata, begitu kita menginginkan wanita itu, kita sudah berzina dengan orang tersebut. Berikutnya, Efesus pasal 5:3 mengenai percabulan dan setiap jenis kenajisan atau ketamakan disebut saja di antaramu jangan. Berarti kita tidak boleh membicarakan seks amoral, apalagi menonton atau membaca tentang itu untuk mendapatkan kesenangan. Jadi joke tentang pornografi sebaiknya dihindari. Semua yang bersifat bercanda-bercanda mengenai porno lebih baik dihindari, karena itu sudah melanggar firman. Karena itu bukan cuma menggairahkan nafsu orang tersebut, tapi nafsu orang lain. Mengerikan, mentransferkan yang nggak baik. Berikutnya Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata. Dan ini adalah percabulan, kenajisan, dan lain sebagainya, bahwa orang yang memperhatikan hal-hal demikian tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Kerajaan Allah terdiri dari 2 hal. Yang pertama kerajaan besar, dan yang kedua kerajaan kekal. Jadi kalau Anda mau dipercayakan perkara kekal dan perkara besar, Anda harus hidup suci.
Makanya orang nggak bisa hidup suci. Orang yang terikat dengan percabulan, dengan pornografi, dengan kenajisan, pasti tidak akan dipercayakan perkara besar dan perkara kekal. Semua orang yang kecanduan di sana nih, nggak akan mungkin dipercayakan perkara kekal dan perkara besar. Keluarganya nggak pernah kekal, pernikahannya nggak pernah kekal, bisnisnya nggak pernah kekal, karirnya nggak pernah kekal, studinya nggak pernah kekal. Mari kita lihat tadi firman Tuhan. Sekarang Undang-Undang Dasar 45, biar adil. Kita lihat pandangan tentang hukum di Indonesia mengenai pornografi. Undang-Undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi definisikan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan eksploitasi seksual akan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Makanya Habib ditangkap hanya itu. Jangan sampai kita kadang-kadang suka posting. Saya punya teman saudaraku, dia pernah salah posting ke saya. Bus, gambar betul. Langsung ketahuan. Juga sorry. Ini gara-gara teman saya yang broadcast. Akhirnya saya broadcast bukan orang ajar. Ternyata mau pelayan Tuhan, suka lihat-lihat gambar yang betul. Dia malu sekali. Kalau saya laporin, dia bisa salah. Dia bisa kena kalau saya laporin. Makanya jangan suka iseng-iseng broadcast kebenaran. Kalau ada orang nggak suka sama saudara, dilaporin, Anda kena hukum. Nah, mari kita lihat sekarang ini dampak dari pornografi. Ada 10 dampak dari pornografi. Yang pertama, dampak dari pornografi yang paling parah, yaitu terjadi brain damage, kerusakan pada otak. Ahli bedah otak dari Amerika Serikat, Dr. Donald Hilton Jr. mengatakan bahwa pornografi sesungguhnya merupakan penyakit karena mengubah struktur dan fungsi otak. Dengan kata lain, merusak otak. Terjadi perubahan fisiologis ketika seorang memasukkan gambar-gambar pornografi lewat mata ke otaknya. Kerusakan yang dihasilkan sangat dahsyat. Mari kita lihat nanti sebentar kedahsyatannya. Bila kecanduan narkoba mampu merusak 3 bagian otak, maka pengguna materi pornografi akan berkelanjutan mampu merusak 5 bagian otak. Konten yang ada dalam film pornografi akan selalu ada dalam memori manusia. Sedangkan pada kecanduan narkoba, efek dari zat fisioaktif dapat dihilangkan dari tubuh. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau kita kecanduan dengan narkoba, maka yang terjadi 3 bagian otak kita rusak. Saya pikir narkoba itu sudah parah. Ternyata kalau kita suka mengakses materi pornografi, akan merusak 5 bagian otak. Membuat orang tersebut jadi nggak bisa berpikir jernih, berpikir panjang. Kalau untuk membuat perencanaan itu paling susah mikir. Paling nggak bisa membuat perencanaan. Ini kenapa? Otaknya udah rusak, nggak bisa berpikir melenting ke depan. Nggak bisa bikin strategi untuk memajukan sebuah perusahaan di mana dia bekerja. Dan membuat orang itu jadi lupa. Karena daya tangkap, daya ingatnya udah nggak bisa lagi dalam, dangkal sekali. Mari kita lihat di sini. Kecanduan film pornografi berbahaya. Oke, waktu Anda kecanduan dengan rokok, maka yang rusak adalah paru-paru Anda. Tapi waktu Anda kecanduan pornografi, yang rusak itu otak. Ngeri. Bagian otak yang paling dirusak yaitu prefrontal cortex, yang membuat seorang sulit membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu. Susah sekali punya 9 buah roh yang terakhir itu, yaitu penguasaan diri dan emosi. Jadi orang gampang emosi itu karena mereka suka mengakses pornografi. Orang tuh kalau susah untuk mengendalikan emosi itu karena dia suka mengakses sana. Serta mengambil keputusan berbagai peran eksekutif otak sebagai pengendali impulsif. Susah banget untuk mengambil keputusan. Ragu-ragu, nggak tajam dalam mengambil sebuah keputusan. Ini dampak yang terjadi pertama pada pornografi. Yang kedua, mari kita lihat apa yang terjadi dampak dari pornografi. Merusak keseimbangan hormon. Dan otak dirusak, sekarang hormon dirusak.
Pelaku yang pernah mengakses pornografi dan mengulanginya lagi terancam keseimbangan hormonnya akan terganggu. Karena ada hormon-hormon dalam tubuh yang secara fisiologis dibuat bekerja secara terus-menerus oleh pornografi. Hormon memaksa seseorang untuk mengakses pornografi meskipun ia mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah tidak benar. Ia pun melakukannya pada saat kesendirian karena ia sadar perilakunya itu salah. Namun ia tetap melakukannya dan tidak dapat melawan. Gangguan hormonal ini menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir jernih, malas berpikir, tidak dapat berpikir kreatif. Para pecandu pornografi jadi seperti terikat lahir batin dengan pornografi. Jika tidak melihat pornografi, beberapa hari ia akan merasa kangen. Hormon di dalam tubuhnya membuat seseorang jadi terikat pada pornografi. Hormonnya dipicu terus sehingga akhirnya orang itu jadi terikat. Susah lepas. Kangen, rasa pengen lagi, kecanduan dan lagi dan lagi. Seperti sakau kalau kita nggak nonton. Hormonnya dirusak. Makanya minta maaf Bapak Ibu. Bagi Anda, minta maaf sekali lagi, yang suka melakukan onani berlebihan, biasa lari karena hormonnya udah nggak seimbang, larinya kepada kebotakan. Bukan berarti soal botak kamu suka melakukan itu. Jadi efeknya ke situ, efeknya ke sana. Karena hormonnya tidak seimbang. Berikutnya, yang ketiga, yang terjadi yaitu perpustakaan porno di otak terjadi. Orang yang sering mengakses pornografi akan memiliki perpustakaan pornografi di otaknya. Kemudian ada semacam dorongan untuk terus menambah koleksinya. Di awal seseorang melihat pornografi akan puas dengan gambar-gambar yang ringan saja. Lama-kelamaan akan terdorong untuk melihat yang lebih parah, mencari kepuasan yang lebih besar untuk mendapat sensasi berikutnya. Tak cuma melihat, namun juga terdorong untuk melakukannya. Lama-kelamaan dia bisa mengalami penyimpangan seksual 100%, bukan 99%. 100% orang yang melakukan kekerasan seksual diawali dari mengakses pornografi. Orang yang suka perkosa biasa diawali dari suka mengakses pornografi. Karena teko hanya mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Semakin sering ia terpapar pornografi, maka semakin sulit ia melepaskan pikiran tersebut. Parahnya, bukan hanya ia jadi korbannya, tetapi orang lain pun menjadi korban kejahatan seksual. Bayangkan orang tuh kalau udah suka nonton pornografi, itu otak jadi perpustakaan porno. Lihat sapi, jadi nafsu. Makanya kenapa saudaraku terjadi AIDS? Sejarahnya AIDS adalah di mana seorang laki-laki melihat monyet nafsu. Kemudian laki-laki tersebut mulai bersetubuh dengan monyet dan terjadilah penyakit pertama muncul di dunia, yaitu AIDS. Kok bisa? Setahu saya monyet gak ada yang cakep. Saya pernah lihat monyet cakep. Kok bisa? Manusia bersetubuh dengan monyet yang gak cakep. Berarti otak itu udah rusak. Orang tuh kalau udah sering mengakses pornografi ini dengan secara gila, mengerikan. Berikut yang keempat, dampak dari pornografi bahaya bagi yang belum menikah. Bagi orang yang belum menikah, ketika terpapar pornografi, ia akan tergoda untuk melakukan aktivitas seksual yang mereka lihat. Hal tersebut dapat dilakukan kepada orang yang terdekat dengannya, menjajal dunia prostitusi, atau bahkan melakukan kekerasan seksual kepada orang di sekitar yang lebih lemah, yang merusak dirinya dan merusak orang lain. Biasanya ini ciri-ciri seorang anak muda yang sudah mengakses pornografi ketika berpacaran. Biasanya mulai selaku aksesnya itu, yaitu berpegangan tangan, kemudian lebih dalam lagi dalam waktu singkat, dalam hari yang bersamaan, cium kening, cium pipi, ya. Kemudian cium bibir, berpelukan, mulai terjadi kerajinan tangan, raba-raba bagian tubuh, kemudian melakukan hubungan seks. Jadi kalau kita pacaran, udah mulai mengkerucut ke sana, udah pasti dia akan jatuh. Dan dosa bercampur. Jadi pertanyaan, bagaimana Pak saya tahu pacaran saya bersih atau tidak? Gampang. Batasannya adalah, apakah Anda mulai nafsu atau tidak?
Kalau pegang tangan bernafsu, lebih baik jangan pegang tangan. Kalau pelukan bernafsu, lebih baik jangan pelukan. Karena batasannya dosa atau tidak ada nafsu. Mulai terangsang, mulai hasrat mulai muncul, disitulah batasan berhenti. Kalau Anda terobos, that's it, Anda akan jatuh di situ. Itu udah ada warning sebetulnya. Berikutnya, dampak pornografi bagi yang sudah menikah berpotensi merusak hubungan dengan pasangannya. Jangan pernah berpikir, saya udah menikah, tak apa-apa. Kan nonton pornografi usia 18 tahun, saya udah lebih 18 tahun dan sudah menikah. Bikin brain damage, bikin merusak ada hormon, dan ini dia akan memicu kepada kegairan yang nggak normal. Semakin sering seorang melihat pornografi, semakin rendah kepuasan yang mereka dapatkan terhadap tindakan seksual yang ringan. Apalagi jika tindakan ini berat sebelah, hanya dilakukan oleh salah satu pasangannya saja. Tentu akan terjadi ketimpangan ketika melakukan hubungan seksual karena perbedaan ilmu. Bayangkan, satu udah ban putih, satu ban hitam. Jelas beda banget. Yang suaminya ban hitam karena suka nonton pornografi, yang istrinya masih ban putih, nggak ngerti apa-apa. Disuruh begini, bingung. Nah, mulailah, bisa jadi salah satunya akan merasa dan terdorong untuk melakukan dengan yang bukan pasangannya untuk mencari kepuasan yang lebih besar. Pada akhirnya dapat memicu perselingkuhan dan perceraian di dalam rumah tangga. Udah jelas. Kenapa mulai selingkuh? Karena mulai mengaksesnya. Gambar materi nggak betul. Sebetulnya kalau kita nggak mengakses materi tersebut, kita udah puas dengan pasangan kita. Kita udah enough. Tapi karena Anda sering mengakses, Anda mulai merasa untuk mencoba dengan yang lain. Berikutnya, yang keenam, dampak daripada pornografi. Dampak keturunan vibrasi pornografi. Ini mengerikan. Jika seorang tua melakukan akses pornografi untuk alasan apapun itu, dan memulai lagi dan lagi, akan terjadi dampak pada anak. Apa yang dirasakan, dipikir oleh orang tua, dapat dirasakan vibrasinya oleh si anak. Semacam ada efek resonansi. Misalnya, orang tua yang sedang memiliki emosi negatif berlebihan, vibrasinya bisa berdampak pada anak jatuh sakit. Konten pornografi yang menjalar pikiran perasaan orang tua akan tertangkap vibrasinya, resonansinya oleh anak. Secara fisiologis, vibrasi negatif ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ketika anak tak sengaja terpapar pornografi, efek vibrasi ini bekerja dengan cepat. Anak terancam mengalami adiksi, keterikatan pornografi sejak dini. Tanpa sadar hal itu terjadi karena ulah orang tuanya sendiri. Makanya kalau orang tuanya biasanya pecandu narkoba, anaknya bandar narkoba. Kalau orang tuanya pengakses pornografi, anaknya begitu kecil, di bawah usia 12 tahun biasa langsung jadi pakar pornografi. Karena ada efek resonansi. Kadang-kadang Pak Pendeta, kita tuh kaget kalau ada tiba-tiba main musiknya jatuh dalam perjinahan dengan pemain pujian, atau diakonnya jatuh dengan pendoa. Itu biasanya jangan kita langsung hakimi, tapi ada efek resonansi vibrasinya dari pemimpin pucuk di atas. Karena pemimpin pucuk di atas buka celah, maka payung ini mulai robek. Kalau di bawah mulai robek, maka jatuh kepada orang yang dipimpin. Mengerikan bagi seorang pemimpin kalau kita mulai mengakses pornografi. Ini orang-orang yang dipimpin, jemaat akan mulai mengakses pornografi. Termasuk pada orang tua, anak-anak itu kan terakses. Makanya lebih baik kita hentikan sejak dini sebelum ini berkelanjutan pada anak cucu kita. Berikutnya, dampak berikutnya mengenai pornografi. Putus sekolah bagi pelajar dan malas kerja bagi karyawan. Pornografi itu bikin otak jadi macet. Makanya susah untuk belajar, untuk mikir yang kompleks, yang ruwet, itu susah mikir. Makanya bagi anak-anak muda biasanya sudah mulai malas belajar, malas bikin PR. Ujian pun tidak dapat nilai yang bagus. Bagi karyawan sudah udah nggak bisa berpikir benar, kemudian dia mulai akhirnya nggak produktif lagi bekerja, jadi putus kerja. Berikutnya yang ke-8, terjadi hamil di luar nikah. Mulai malu. Teman-teman saya
yang mengakses pornografi, saudara mulai melakukan kemudian perselingkuhan, percabulan, dan akhirnya hamil di luar nikah. Akhirnya dia malu, putus sekolah, menghindar daripada komunitas, menghindar dari gereja karena malu. Berikutnya, dampak daripada pornografi yang sebenarnya aborsi, pembunuhan janin. Baru tadi pagi saya ketemu satu hamba Tuhan, berkata, Bapak, saya punya pelayanan menolong anak-anak yang dibuang. Bahkan ada satu perempuan, dia berpacaran dengan seorang pria Kristen, dan kakaknya adalah seorang diaken dari salah satu gereja terbesar di Jakarta. Ketika tahu adiknya pacaran dan hamil, kemudian kakaknya suruh dia untuk aborsi. Wanita ini nggak mau untuk dia datang sama saya, dan kemudian saya mulai menolong wanita ini. Pembunuhan terjadi. Berikutnya yang lebih parah, kalau kita mengakses pornografi yang ke-10, terjadi penyakit kelamin atau penyakit menular seksual. Kita lihat penyakit kelamin pada pria. Tanda-tandanya bagi orang yang suka melakukan hubungan seks di luar nikah, tanda-tanda penyakit kelamin pada pria yaitu berupa bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada alat kelamin, luka tidak sakit, udah luka nggak sakit, keras berwarna merah pada alat kelamin. Jadi jangan bangga kalau alat kelamin sudah tambah keras, jangan bangga dulu, cek dulu. Berikutnya, ada kutil atau tubuh daging seperti jeger ayam. Jangan bangga kalau alat kelamin sudah bersayap, jangan bangga dulu, cek dulu. Berikutnya, rasa gatal yang hebat sepanjang alat kelamin, rasa sakit yang hebat pada saat kencing, kencing nanah atau darah yang berbau busuk, bengkak, panas, dan nyeri pada pangkal paha yang kemudian berubah menjadi borok. Kalau ada penyakit ini di antara saudara, jangan datang ke saya. Datang ke dokter, minta ampun sama Bapak Pendeta, biar Tuhan memulihkan saudara. Dan jangan buat lagi. Parah banget ini, parah banget. Berikutnya, penyakit kelamin pada wanita. Tanda-tandanya, rasa sakit nyeri pada saat kencing atau berhubungan seksual, rasa nyeri pada perut bagian bawah, pengeluaran lendir pada vagina alat kelamin, keputihan berwarna putih susu bergumpal, rasa gatal dan kemerahan pada alat kelamin dan sekitarnya, keputihan yang berbusa, kehijauan berbau busuk dan gatal, mengerikan banget. Timbul bercak-bercak darah setelah berhubungan seksual. Jangan bangga kalau sudah perawan lagi dan perawan lagi ketika hubungan seksual. Jangan bangga dulu. Jangan. Bintil-bintil berisi cairan, lecet atau borok pada alat kelamin. Sekali lagi, kalau terjadi tanda-tanda ini, jangan datang sama saya, datang sama dokter, dan datang sama Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk mendoakan supaya Anda jangan menularkan pada yang lain, dan Anda bisa dipulihkan segera. Yang mau katakan amin. Nah, kira-kira dari 10 dampak yang kita telah ketahui, masihkah ada di antara kita yang masih menonton pornografi? Boleh angkat tangan, tidak apa-apa. Saya akan doakan saudara. Puji Tuhan, dari yang angkat tangan. Oke, sekarang kita belajar saudara dengan cepat 4 langkah cara mengobati kecanduan pornografi. Tadi dampak pornografi, sekarang obat untuk lepas dari kecanduan. Yang pertama, untuk kita lepas dari kecanduan pornografi, yang pertama kita perlu bertobat dengan mengakui pergumulan Anda kepada orang yang Anda percayai. Bertobat itu artinya meninggalkan yang lama dan mulai mengakui kepada orang yang Anda percayai. Sebab kalau Anda tidak pernah mengakui, maka orang itu nggak bisa mendoakan atau nggak bisa jadi sparring partner doa Anda. Karena mengaku adalah kunci awal daripada pemulihan, dan pemulihan adalah awal daripada terobosan. Mengaku adalah awal daripada pemulihan, dan pemulihan adalah awal dari segala terobosan. Roma pasal 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dia dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku ia diselamatkan. Kita diselamatkan, kita ditolong, kita dipulihkan, kita disembuhkan waktu kita belajar ngaku. Yakobus 5 ayat 16 bagian A,
Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berdosa. Saling mengaku dosa berarti kepada orang yang Anda percayai, maka kamu akan sembuh. Nah, berarti dari dua ayat tersebut sedang menarik sebuah kesimpulan. Mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Tapi mengaku pada sesama, belenggu dosa kita akan dilucuti. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi waktu kita belajar berani mengaku pada sesama, belenggu dosa kita akan dimerdekakan. Jadi kalau Anda jatuh satu kali, oke, Anda masih malu mengaku pada sesama, cukup mengaku pada Tuhan, tidak apa-apa. Kalau Anda jatuh kali kedua di tempat yang sama, oke, Anda masih malu mengaku pada sesama, cukup mengaku pada Tuhan. Kalau Anda jatuh kali ketiga di dosa yang sama, oke, masih Anda malu mengaku pada sesama, cukup mengaku pada Tuhan. Tapi kalau Anda udah jatuh kali 4, 5 kali, 10 kali, ratusan kali, ribuan kali, berarti Anda tidak cukup untuk mengaku kepada Tuhan. Anda harus belajar berani mengaku pada sesama. Karena waktu Anda jatuh dalam pornografi, maka Anda mulai diikat. Brother, boleh maju ke depan sebentar. Nama muda ini. Nama siapa, brother? Hah? Nana. Apa arti Nana? Nama saya Yohanes, artinya ada kasih karunia. Nana kan? Nanti cari tahu di Google. Sama Om Google. Nah, Nanang ini hidupnya bebas karena nggak terikat. Coba tepuk tangan. Coba angkat tangan Nanang. Coba turun tangan Nanang. Coba skot jam Nanang. Saya hamba Tuhan di kamu seperti itu. Namun tadi saya berkata, ketika kita kecondong pornografi punya tujuan adalah mengikat. Tangan kita bangun. Dia diikat. Waktu dia diikat, dia masih bisa beraktivitas sebetulnya. Cuma dia nggak sebebas sebelum. Coba kamu jalan, Nana. Bisa. Coba kamu jongkok, Nana. Masih bisa. Coba kamu berdiri, Nana. Coba kamu angkat tangan, Nana. Coba kamu ambil barang di depan. Masih bisa. Tapi mulai nggak bisa leluasa. Kalau dia jatuh kali kedua, kakinya diikat. Jatuh lagi kali ketiga, badannya diikat. Jatuh lagi, jadi kayak mumi. Nah, bagaimana dia bisa lepas dari ini? Dia nggak cuma ngaku sama Tuhan. Ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosanya. Dia perlu minta tolong sama orang. Coba, Pak Jojo, bantu saya untuk melepaskannya dari keterikatan ini. Pak Jojo, bantu saya dari keterikatan ini. Oh, orang Jawa ya? Belum katanya dapat sekali. Bisa ngomong. Dan kemudian maka saya langsung dengan senang hati membantu dia. Kalau dia nggak pernah minta tolong sama saya nggak pernah tahu dia keterikat. Tapi karena dia mengakui dan berkata dengan rendah hati, bantu saya Pak, untuk saya bisa lepas, maka saya sebagai teman membantu dia melepaskan. Dan kemudian sekarang dia akhirnya bebas. Dia turut tangan. Dari kota mana? Semarang. Lumpia. Saya suka soto Semarang dan saya suka martabak Semarang. Itu martabak paling besar dan paling enak sedunia. Anda kalau pergi ke Semarang, cari Nana. Thank you Nana, give me high five. See, kita tuh perlu minta bantuan orang lain untuk lepas dari keterikatan. Kalau Anda nggak pernah ngaku kepada orang lain, orang nggak pernah tahu Anda punya masalah di sana. Dan yang kedua adalah kita jangan mengulanginya lagi. Kalau Anda berani jatuh di dalam dosa, Anda berani mengaku. Gentle dong. Kalau Anda nggak berani mengaku, lebih baik jangan jatuh dalam dosa. Karena Anda tahu jatuh dalam dosa berarti Anda harus siap dipermalukan. Daud jatuh dalam dosa. Yang saya senang dari Daud, saudara, yang saya senang dari Daud adalah, ya Daud punya dosa ngeri, lebih ngeri dari kita. Dia tiduri istri orang dan dia bagus suaminya. Tapi yang saya belajar dari Daud, ketika Daud ditegur sama Nabi Nathan, yang saya belajar,
Daud itu mengakui kesalahannya. Dia nggak marah kepada hamba Tuhan tersebut. Dan yang saya belajar dari Daud, dia tidak pernah mengulangi kali itu. Makanya Tuhan tuh berkenan sama Daud. Karena Daud betul-betul bertobat, tidak melakukan pelanggaran. Kalau engkau pengen berkenan di hadapan Tuhan, jangan buat kesalahan yang sama. Kalau Anda tahu bahwa Anda lemah di sana, lebih baik hindari. Biasa tuh orang kalau udah jatuh tuh kelihatan jam-jamnya, hari-hari. Biasanya jam-jam malam, hari-hari apa tuh? Mulai nggak ada orang, mulai nggak ada istri di rumah, atau lagi di luar kota, jauh dari keluarga. Itu ada jam-jam. Anda harus tahu jam-jam mana Anda lemah di sana. Hindari. Nggak ada orang yang kebal sama dosa. Makanya saudaraku, jangan nganggur. Orang nganggur tuh sering jatuh dalam dosa. Mari kita lihat berikutnya. Yang kedua, bagaimana cara kita mengobati dari kecanduan pornografi? Pusatkanlah atau alihkanlah perhatian Anda dengan firman. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda di sini bukan cuma muda secara usia, tapi muda rohani. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Rupanya firman Tuhan itu menyucikan pikiran kita, menyucikan hati kita, menyucikan semua noda-noda kita. Nah, bagaimana cara saya membersihkan air yang kotor di dalam gelas ini? Yang saya lakukan adalah bukan menengking air kotor dalam nama Yesus, kotoran pergi, bukan. Yang saya lakukan adalah ketika untuk membersihkan gelas yang kotor, yaitu menuangkan air yang bersih. Ketika kita mulai menuangkan air yang bersih, maka terjadi yang namanya sirkulasi, pembersihan, penyucian. Air kotor, pasir-pasir kotor mulai keluar, dan kemudian terisi mulai bersih. Dan akibatnya air tersebut tidak lagi kotor, jadi air bersih. Sama halnya, bagaimana cara kita mengeluarkan pikiran kotor? Jangan ditengking. Kalau Anda tengking, muncul lagi pikirannya. Karena waktu kita tengking, kita memperhatikannya lagi. Yang kita perlu lakukan, jangan ditengking, tapi alihkan pikiranmu kepada firman. Karena firman adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling suci, sesuatu yang paling standar. Dan ketika kita akan mengalihkan pada firman Tuhan, ini dia. Mulai pikiran negatif rontok. Karena hidup ini linear, saudara. Kita ada di tengah, Tuhan ada di sebelah kanan, dan juga pikiran dunia di sebelah kiri. Jadi ketika kita mulai mendekatkan diri pada firman, mendekatkan diri pada Tuhan, maka yang terjadi, suara Tuhan semakin jelas, dan suara dunia semakin gak jelas. Kita semakin kenal Tuhan, dan kita semakin tidak kenal dengan dunia. Namun sebaliknya, kalau kita mulai mengarahkan diri kita kepada perkara dunia, yang terjadi, suara Tuhan semakin tidak jelas, semakin tidak terdengar, dan suara dunia semakin jelas dan semakin terikat. Saya dulu kecanduan dengan musik rock, heavy metal. Ketika saya bertobat, saya udah minta pelepasan sama pemimpin rohani. Nggak lepas-lepas, masih terikat dengan musik rock tersebut. Kemudian saya mulai coba mengalihkan pikiran dan perhatian saya pada kebenaran, pada firman Tuhan, pada aktivitas yang positif. Lama-kelamaan saya nggak tertarik lagi. Dengan senang hati saya bakar kaset-kaset tersebut. Berikutnya, yang ketiga, bagaimana untuk kita bisa mengobati kecanduan dari pornografi? Kecanduan pornografi. Yang ketiga, aktif dalam komunitas teman-teman yang saleh. Aktiflah dengan komunitas orang-orang yang saleh. Barang siapa bergaul dengan orang bijak, dia jadi bijak. Barang siapa bergaul dengan orang bodoh, dia jadi bodoh. Orang ini belum bijak, tapi karena dia bergaul dengan orang bijak, jadi bijak. Sama, saya pernah terikat dengan makan babi. Saya nggak bisa kalau nggak ada babi kalau makan. Ada orang yang terikat dengan kecap. Makan nasi harus pakai kecap, makan mie harus pakai kecap. Saya harus pakai babi. Makan nasi pakai babi, makan tempe pakai babi, makan ikan pakai babi, makan mie pakai babi. Jadi kalau saya mulai bingung, Tuhan bagaimana untuk saya melepaskan diri saya terikat dengan kebabian ini.
Saya mulai berpikir, saya kan nggak mungkin bisa pindah ke Aceh, di mana ada babi sama sekali. Kan nggak mungkin Aceh jauh banget dari Jakarta. Yang saya lakukan adalah saya mulai terhisap kepada teman-teman yang nggak pernah makan babi. Saya mulai berkaum dengan hamba Tuhan yang nggak makan babi. Saya mulai berkumpul dengan hamba Tuhan yang nggak makan babi dan orang-orang Kristen yang nggak makan babi. Akhirnya saya berhasil lepas nggak makan babi selama 3 tahun. Wih, bayangkan tiap hari harus ada babi. 3 tahun ada babi, bisa. Ketika kita mulai terhisap kepada komunitas yang sama. Kenapa kita kecanduan dengan pornografi? Keluarkan dirimu dari temanmu yang lama dan bergaul pada teman positif. Di sini gereja ada komsel. Anda bisa terhisap dengan komsel ini. Anda dalam komsel pasti nggak mungkin menceritakan hal-hal yang porno, menceritakan kebenaran. Ini menolong kita untuk bebas. Bayangkan orang hebat di dunia ini, mereka masih perlu namanya mentor. Michael Jordan perlu Bill Jackson, Ronaldo perlu pelatih. Dan yang luar biasa dari Ronaldo, ketika ditegur sama pelatihnya, dia dengar, dia perhatikan, dia perbaiki diri. Makanya Ronaldo sampai hari ini adalah pemain bola terbaik sepanjang masa, nggak pernah terkalahkan. Real Madrid berkali-kali selalu membawa piala dunia, piala Eropa. Ternyata saya pelajari kenapa Ronaldo tetap bisa eksis bertahun-tahun piala dunia selalu masuk, piala Eropa selalu masuk. Karena ternyata dia selalu terhisap dengan mentor. Dia selalu mau diperbaiki. Dia selalu pengen ditegur sama mentor. Dan hidup ini kita harus punya 4 jenis orang. Yang pertama, mentor. Mentor adalah seseorang yang memberikan dorongan dan semangat. Mentor adalah seseorang yang memberikan direction, memberikan pada kita penajaman, memberikan pada kita pemahaman, memberikan wawasan yang lebih luas. Kita kalau nggak pernah punya mentor, kita nggak akan pernah punya pikiran yang lebih luas. Makanya tidak ada Yosua hebat tanpa mentor bernama Musa, tidak ada Timotius hebat tanpa punya mentor bernama Paulus. Dan tidak ada Elisa yang bisa bikin mujizat 14 kali tanpa punya mentor bernama Elia yang bisa bikin mujizat 7 kali. Dan tidak ada Elia kalau dia nggak pernah kumpul dengan nabi-nabi di gua-gua yang mentor Elia. Orang yang punya mentor selalu makin tajam. Yang kedua, yang kita perlu punya orang saleh di sekitar kita, itu model. Siapa yang menjadi modelmu? Siapa yang Anda kagumi? Siapa yang Anda admire? Itu akan menolong kita dan menginspirasi kita. Berikutnya, partner. Siapa yang bisa diajak kerjasama pada Anda? Siapa teman baikmu? Siapa orang yang bisa menjadi prayer partnermu? Siapa di sini yang bisa selalu menegurmu? Karena partner biasanya bisa punya waktu lebih banyak dengan kita. Dia tahu titik lemahmu. Dia tahu kapan Anda dalam keadaan tidak berdaya. Dia langsung bisa backup. Karena firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 10, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang lebih baik dan menjadi payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkatnya. Tetapi wahai orang yang jatuh tapi tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Sebabnya kita perlu punya namanya partner, teman. Satu level dengan kita. Dan berikutnya, kita juga harus punya true friends. Orang sejati, teman sejati. Yang terus bisa mengasihi Anda setiap waktu. Teman sejati adalah orang ketika Anda jatuh, dia bisa berada di tengah-tengah. Banyak orang bisa jadi teman kalau kita kaya, bisa jadi sahabat kalau kita kuat dan kita baik. Tapi bagaimana ketika engkau ada di bawah? Apakah engkau masih punya teman sejati yang selalu bersama kita? Anda perlu berdoa untuk kita bisa punya teman sejati. Karena hidup kita nggak selalu sempurna. Ada waktunya kita bisa jatuh, ada waktunya kita lemah, ada waktunya kita gagal. Kita perlu punya teman sejati yang selalu bisa menopang kita. Dan ketika kita punya 4 jenis orang ini, jelas hidup makin sehat. Makanya orang yang punya orang tua nggak sehat,
Orang yang gak punya teman gak sehat. Orang yang gak punya keturunan gak sehat. Sama hal. Kalau kita gak punya mentor rohani gak sehat. Kalau kita gak punya tempat teman rohani gak sehat. Kalau kita gak punya anak rohani gak sehat. Karena anak justru membuat kita untuk bisa berjaga-jaga. Berikutnya, yang terakhir, mulai saya selesai. Bagaimana untuk kita bisa terobati dari pornografi? Aktif melayani orang lain atau kegiatan sosial. Aktiflah melayani orang lain atau kegiatan sosial. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan mau kita berbuah. Berbuah itu berbeda sama bertumbuh. Berbuah itu berbicara kemenangan bagi yang lain. Bertumbuh berbicara kemenangan bagi diri sendiri. Bertumbuh berbicara mengenai kesuksesan bagi diri sendiri, kebahagiaan untuk diri sendiri. Berbuah berbicara mengenai kesuksesan bagi orang lain, kebahagiaan bagi orang lain. Karena setiap pohon yang berbuah pasti yang nikmati orang lain. Tidak ada satu pohon yang berbuah yang makan buahnya sendiri. Pernah lihat pohon apel makan buahnya sendiri? Pernah lihat pohon jeruk makan buah sendiri? Semua pohon berbuah yang lain nikmati. Tuhan mau kita untuk berbuah. Semakin Anda berbuah, yang terjadi ketika Anda berbuah, maka Anda dipelihara Tuhan. Tapi ketika Anda tidak berbuah, maka Tuhan mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Kalau Anda mau dipelihara Tuhan, tidak ada cara, hidupmu harus berbuah. Hidupmu harus bisa menolong orang lain. Hidupmu bisa memberdaya orang lain. Hidup bisa menguntungkan orang lain. Penting buat kita bisa aktif, jangan pasif. Orang tuh selalu jatuh dalam dosa ketika dia pasif. Daud jatuh dalam dosa gara-gara nganggur. Semua raja pergi bertempur, yang dilakukan sama Daud nganggur. Dia telepon Yoel dan berkata, "Hey, Joel, hari ini aku minta cuti karena aku sedikit pegal-pegal. Biar kau pergi bertempur. Izinkan aku cuti hari ini." Gara-gara Daud cuti. Nah, Daud ini luar biasa. Pagi itu gak pernah absen dalam berdoa. Jadi kurang rohani apa Daud? Daud pagi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kurang bersyukur karena Yesus. Tuhan itu baik. Bahwasannya kasih setia untuk selama-lamanya. Habis dia menyembah Tuhan, kemudian dia baca Alkitab. Nah itu ritmenya Daud. Dia baca Alkitab. Dia merenung firman. Habis merenung firman, dia bikin lagu. Doa itu ritmenya Daud. Saudara baca Alkitab belum tentu bikin lagu. Kita menyembah belum tentu bikin lagu. Dan Daud bikin lagu. Nah, kita Mazmur itu tulisan-tulisannya Daud. Bayangkan, udah habis menyembah, udah habis berdoa, udah habis baca firman dan tulis lagu, kemudian dia mulai lega. Sudah beres. Sudah beres pagi hari ini satu teduh. Kemudian dia lihat istana. Gue udah bosan lihat dayang-dayang di sini. Kemudian dia pergilah ke balkon istananya. Dan dia mulai ngeker-ngeker rumah orang. Nah, kalau Anda pergi ke Israel, jarak antara istana Daud dengan rumah Betseba itu jaraknya seperti melempar batu dengan tenaga penuh. Jauhnya menjauh. Jadi Daud melirik Betseba mandi, rupanya dengan kekeran. Ini raja baru berdoa, ini raja baru bikin lagu, ini raja baru baca Alkitab. Kurang rohani apa di raja? Ini kayak kan nganggur tuh. Pikiran kemana? Dan waktu dia ngeker-ngeker, timbullah hasrat. Kemudian dia panggil istri orang dan dia tiduri. Dan setelah dia tiduri, istrinya hamil dan dia bikin perencanaan baru. Sementara Daud minta cuti lagi. Nah orang yang suka cuti-cuti bahaya juga kadang-kadang. Dan kemudian dia telepon Yoab. Bro, suruh suaminya Betseba itu ada di depan ketika pertempuran. Beta cuti dulu. Sebab beta punya kerjaan banyak. Kerjaan apa sih sebetulnya? Kerjaan orang ini. Kemudian ketika suami Betseba ini bernama Uria di depan, kau cepat mundur. Jadi mati di ladang pertempuran. Nganggur, apalagi kemana? Dan kemudian Uria mati. Karena Daud merencanakan semua itu. Seandainya waktu itu Daud nggak nganggur, berkarya, nggak mungkin Daud jatuh dalam dosa. Dan nggak mungkin Daud bunuh suami orang. Dia orang begitu loyal sama Daud. Dia bunuh karena Daud nganggur. Makanya kita ini jangan nganggur. Waktunya kerja-kerja, waktunya doa-doa, waktunya kita punya waktu dengan keluarga, habiskan sebaik mungkin. Waktunya kita melayani dengan tepat, jangan menangis.
Makanya kami bikin program ini, saudara, Holiday with the Mission, untuk menolong anak-anak muda dan orang-orang yang nganggur untuk mulai berkarya. Dan ketika kita mulai berkarya di lapangan, mana mungkin Anda nafsu dengan orang di pedalaman situ, kan? Gak mungkin. Anda melakukan dan memberdayakan orang, Anda mulai menolong orang itu, dan kemudian Anda pulang, betapa bahagia hidup ini. Ternyata sesusah-susahnya gua masih bisa tolong orang. Makanya teman-teman saya yang sombong-sombong nih, pulang dari pedalaman, jadi nggak sombong. Teman-teman yang suka menggerutu-gerutu nih, bersungguh-sungguh pulang dari pedalaman, mulai bersyukur dengan hidup ini. Kita bikin program ini untuk mengakses orang-orang bisa melayani Tuhan. Mungkin Anda nggak punya waktu untuk melayani orang di pedalaman, tapi Anda punya waktu untuk melayani stafmu, pegawaimu, temanmu, tetangga. Bagaimana dengan tetangga? Sudahkah kau melakukan komunikasi? Dan saya puji syukur pada Tuhan. Gara-gara hal ini menyebabkan kami terhindar dari kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang aneh-aneh. Karena hidup kami terus berpikir keras untuk menolong orang lain. Kalau kita udah menolong orang lain, bagaimana kita mikirin lagi pada dosa-dosa? Hidup ini jadi sia-sia. Mari mulai aktif dalam kegiatan sosial untuk memberdaya orang lain. Dengan demikian saya percaya hidup kita makin kudus, hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Yang percaya beri tepuk tangan yang beri berdoa.